pagi bagi kita semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, ya Allah kami, Allah yang kami kenal, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini, Tuhan memberkati kami. Kami dapat menikmati pagi ini dengan penuh sukacita. Sebelum kami memulai aktivitas kami Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang mengajari kami, supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini, diambil dari Matius 5 ayat yang ke-17. Matius 5 ayat 17, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan orang Yahudi menjadi tantangan bagi orang Farisi. Kenapa menjadi tantangan bagi orang Farisi? Karena Yesus seolah-olah memberikan sebuah pengajaran baru. Kehadiran Yesus seolah-olah meniadakan hukum Taurat di tengah-tengah keagamaan orang Yahudi. Sehingga ketika Yesus memberi pengajaran kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak, ketika Yesus berkhotbah di atas bukit, Yesus menyatakan bahwa kedatangannya ke dunia ini bukanlah seperti yang dipahami oleh orang-orang Farisi yang meniadakan hukum Taurat. Tapi justru Yesus menyatakan bahwa kedatangannya ke dunia ini untuk menggenapi hukum Taurat. Ketika bangsa Israel di dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan, melalui Musa Allah memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel, supaya umat Tuhan, bangsa Israel yang adalah bangsa pilihan Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan, menjadi teladan, menjadi berkat, menjadi contoh bagi bangsa-bangsa yang lain. Tetapi dengan segala upaya bangsa Israel, tidak ada satu orang pun yang sanggup melakukan hukum Taurat secara sempurna. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, sehingga tidak ada seorang pun yang mampu melakukan hukum Taurat secara sempurna. Untuk itu Yesus datang ke dunia ini untuk menggenapi semua hukum Taurat. Yesus tidak meniadakan hukum Taurat. Sehingga Yesus juga, kalau kita baca seterusnya, Matius 5 ayat 17 sampai dengan ayat yang selanjutnya, di sana Yesus juga mengatakan, satu titik pun tidak boleh dilenyapkan, tidak boleh diubah, ya, dari hukum Taurat itu. Karena siapa yang mengubah, siapa yang meniadakan, dia akan mendapatkan hukuman. Kedatangan Yesus ke dunia ini adalah untuk menggenapi hukum Taurat itu, supaya kita sebagai anak-anak Allah yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga mampu melakukan kehendak Allah di dalam hidup kita. Karena hanya dua hukum, rangkuman dari seluruh hukum Taurat itu adalah: kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu.
dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi Tuhan menginginkan kita hidup di dalam kasih, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Bukan hanya sebatas melakukan undang-undang, tetapi tidak melakukan kasih, sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Mereka begitu taat melakukan hukum Taurat, sehingga mereka alpa untuk melakukan kasih di dalam kehidupan kita. Tetapi Yesus mau melalui kedatangannya, Dia mengasihi manusia, menyelamatkan manusia dari hukuman maut, hukuman dosa. Karena Yesus begitu mengasihi kita. Dan Dia juga mau melalui kedatangannya di dalam menggenapi hukum Taurat, kita sebagai orang yang percaya mengasihi Allah dengan segenap hati kita dan mengasihi sesama kita manusia sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Selamat melakukan hukum kasih di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh menyapa kami pada pagi hari ini. Ajari kami Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami Tuhan mampu mengasihi Tuhan Allah dan mampu mengasihi sesama kami manusia. Kami tidak hanya sebatas mengikuti undang-undang tanpa melakukan kasih di dalam hidup kami. Tapi kami mau melakukan hukum kasih, mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama kami manusia. Berkati Tuhan firman-Mu yang telah kami renungkan, sehingga firman-Mu ini Bapa dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh pelayanan di tengah-tengah GBKP Klasis Jakarta Kalimantan ini. Berkati seluruh pelayanan Klasis ini, sehingga melalui kehadiran Klasis Jakarta Kalimantan ini, kerajaan Allah semakin disebarluaskan, firman Tuhan semakin diberitakan. Ada banyak jiwa-jiwa yang dibawa kepada Allah, ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Berkati setiap program pelayanan di tengah-tengah Klasis kami ya Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, di tengah-tengah situasi pandemi ini, kami semakin mampu Tuhan melakukan pelayanan kami. Walau Tuhan kami dibatasi secara jarak, tetapi itu tidak menjadi tantangan bagi kami untuk melakukan pelayanan di tengah-tengah kehidupan kami, baik di Klasis maupun di runggun-runggun. Kami juga berdoa Tuhan buat Satgas Covid di tengah-tengah Klasis kami, juga di tengah-tengah runggun-runggun kami. Berkati mereka tetap supaya dapat melakukan tugas mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi yang kondisi kami yang semakin baik ini, kami tetap patuh terhadap protokol kesehatan, supaya kondisi kami Tuhan semakin baik. Tuhan memberkati. Bapa yang baik, sepanjang hari ini Tuhan, hidup kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Kau tetap memimpin dan memelihara hidup kami. Engkau tetap mengajari kami untuk tetap melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa dan permohonan kami. Kami datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajari kami doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.